won't come back. There's a tiger killing people, and there could be more tigers. Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Welcome to Jungle yang dirilis pada tahun 2013. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacrot, siapkan sabun tutup pintu, lokarkan celana, dan seperti biasa, film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang karyawan desain stiker bernama Chris yang sedang menjelaskan hasil kerjanya kepada sang atasan yang bernama Kicil. Sementara pria berkacamata yang berada di samping Kicil, dia adalah Ucun, asistennya Kicil. Di mana saat itu Kicil mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai hasil kerja Chris karena penampilannya kurang menarik. Soulless eyes. Like a demon's eyes. Just trying to look out for you, homie G. Selepas itu lalu Chris pun mengobrol dengan sahabat baiknya yang bernama Ojon, dan ini adalah Brenda, wanita yang dicintai Ojon. Setelah Brenda pergi, terlihat di sana manajer mereka yang bernama Lisa datang menghampiri mereka. Lisa mengatakan bahwa jam 4 sore Pak Crawford menyuruh mereka agar berkumpul di ruangan rapat. Don't be late, okay? Siangnya Chris yang berada di sebuah ruangan merasa terkejut dan langsung berlari saat mendengar bahwa karyawan yang lain sedang berada di ruangan rapat. Setibanya di depan pintu, Chris hampir tidak percaya ketika melihat idenya dicuri oleh Kicil. Dan yang membuat Chris marah karena idenya yang dicuri itu diterima baik oleh perusahaan. Melihat kenyataan tersebut, di sini Chris baru sadar ternyata Kicil itu bukan orang baik, melainkan orang licik yang berhati busuk. Gosh! How can you just so blatantly steal my work like that? I'm gonna march right into Mr. Crawford's office. I'm gonna march right in. Setelah rapat itu selesai, lalu Chris pun masuk ke ruangan Pak Crawford. Chris mengatakan bahwa desain stiker yang diperlihatkan ke perusahaan itu bukan ide Kicil, melainkan ide dirinya. Mendengar laporan demikian dari Chris, Pak Crawford tidak mempercayainya. Bahkan dia malah membela Kicil, membuat Chris kecewa dan merasa seperti dianaktirikan. Go get him. Diceritakan jam 4 sorenya mereka pun berkumpul di ruangan rapat, di mana saat itu Pak Crawford mengatakan bahwa kerja sama tim mereka kurang baik. Karena hal itu Pak Crawford akan mengirim mereka ke pelatihan selama 2 hari 2 malam di pulau terpencil. Namun dikarenakan dirinya sibuk, maka tugas tersebut akan diwakilkan kepada seorang marinir bernama Strom yang kini sedang berada di hadapan mereka. My name is Storm. I went to my own school. The school of the hard knocks. Strom mengatakan bahwa beliau adalah prajurit angkatan laut khusus yang terlatih dan serba bisa. Jadi ketika mereka sudah berada di pulau terpencil, beliau akan mengajari mereka cara kerja sama tim yang baik. Sebelum pertemuan itu ditutup, Pak Crawford memberitahukan bahwa biayanya tersebut ditanggung oleh perusahaan. Hitung-hitung merayakan keberhasilan Kicil yang baru saja mendapatkan kontrak dari perusahaan Creighton. A little soiree in honor of Phil. Drinks are on the company. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke pulau terpencil menggunakan pesawat kargo. Sebelum berangkat di sini, Chris dan Ojon merasa terkejut ketika melihat pilotnya, seorang kakek-kakek. Jesus, get low, pilot. I'm gonna die. Walaupun sang pilotnya kakek-kakek, namun akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju dengan selamat. Hurt. Hey, just, I'm in charge here. Sesudah semuanya turun, lalu Strom pun berjalan membawa mereka ke tempat yang aman untuk beristirahat. Malam harinya sebelum tidur, Strom memberitahukan bahwa di pulau ini sebelumnya pernah ada beberapa anak muda yang terjebak. Kemudian sebagian dari mereka ada yang berubah menjadi manusia yang tidak beradab, membuat keadaan yang awalnya biasa saja menjadi seperti neraka. Strom mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi kepada mereka. Strom juga menambahkan bahwa mereka harus bersiap-siap karena dalam 2 hari ke depan mereka akan digembleng. Sesudah memberitahukan hal tersebut, kemudian Strom pun pergi meninggalkan mereka. Good night. Keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Tahap pertama yang diajarkan Strom adalah menyuruh mereka satu persatu agar berteriak sekeras-kerasnya dengan tujuan untuk mengeluarkan jiwa kesatria yang ada di dalam tubuh mereka. Unleash the warrior inside us. Miss Brenda,
Dan ketika kegiliran Chris, Storm sempat marah karena disangkanya Chris mempermainkan Storm, padahal sebenarnya Chris memang tidak bisa berteriak dengan keras. Tahap kedua, Storm menutup mata dan mengikat mereka berpasang-pasangan lalu menyuruh mereka agar berjalan melewati pohon-pohon sampai ke garis finish. Ketika mereka sedang berlomba-lomba mencapai garis finish, Storm menakut-nakuti mereka dengan memutar suara harimau. Mendengar suara tersebut spontan, mereka pun sangat ketakutan dan langsung berhenti. Melihat mereka berhenti, inilah yang Storm lakukan. Stop freaking out. Walaupun keadaannya demikian, namun Kicil dan Ucun berhasil menjadi pemenangnya. We have a win. Di hari kedua paginya, Chris yang sedang kencing tanpa sengaja dirinya menemukan sang pilot tergeletak di tempat tersebut dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Melihat itu spontan, Chris pun berlari dan langsung menceritakan hal tersebut kepada yang lain. Mendengar pilot mereka sudah mati terlihat di sana, mereka sangat ketakutan. Namun beruntungnya Storm keburu datang dan menenangkan mereka. Storm mengatakan bahwa mereka jangan merasa khawatir karena beliau juga bisa menerbangkan pesawat. Selepas itu lalu di sana Ashley dan Brenda melaporkan bahwa mereka berdua melihat seekor harimau di tepi pantai. Mendengar laporan tersebut, Storm tidak percaya. Namun supaya mereka merasa tenang, kemudian di sana Storm pun mengajak mereka ke tepi pantai untuk melihat harimau tersebut. Sesampainya di sana, Storm tidak menemukan ada harimau yang berkeliaran di tempat tersebut. Karena hal itu, Storm mengatakan bahwa mereka jangan merasa takut karena di pulau ini tidak mungkin ada hewan buas. Namun selepas Storm mengatakan demikian, tiba-tiba seekor harimau datang dengan buasnya menyerang Storm. Saat Storm sedang berusaha menahan serangan harimau tersebut, di sana beliau menyuruh salah seorang dari mereka agar menancapkan jari tangannya ke anus harimau tersebut. Tetapi sialnya tidak ada seorang pun dari mereka yang berani. Walaupun mereka tidak membantu, namun akhirnya Storm berhasil menaklukkan harimau tersebut sendirian hingga kabur. Akan tetapi tanpa disangka, inilah yang terjadi. Melihat Storm jatuh ke laut dan mayatnya tidak terlihat, di sini mereka menjadi pacuh dan hampir gerlut sebab mereka tidak akan bisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain dalam keadaan semacam itu, Kicil mengajak Lisa untuk mengobrol berduaan. What's up? Sesampainya di suatu tempat, Kicil mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lisa dari dulu. Setelah mengungkapkan perasaannya, Kicil pun langsung mau mematuk Lisa, membuat Lisa menghindar. Lisa mengatakan bahwa mereka sedang dalam musibah, jadi tak sepantasnya Kicil membicarakan hal tersebut. This is right now, right? Skis out on your own time, man. Sementara Chris dan Ojon yang sedang berusaha mencari bantuan lewat radio pesawat, usaha mereka tidak berhasil dikarenakan radionya sudah rusak. Ojon mengatakan sepertinya radio tersebut sudah lama tidak dipakai. Sedangkan Kicil yang berada di dekat tenda setelah cintanya ditolak oleh Lisa, Kicil melampiaskan kemarahannya dengan cara menakut-nakuti mereka. Mendengar bahwa di pulau ini banyak harimau, spontan mereka pun sangat ketakutan. Terlihat Chris dan Ojon yang sudah berada di sana pun mencoba menenangkan mereka. Kicil mengatakan jika mereka ingin aman maka mereka harus mempunyai seorang pemimpin, yaitu dirinya. Dan ketika Kicil sedang mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin mereka, tiba-tiba di sana Brenda menjerit karena kakinya dipatuk ular. What happened? Melihat Brenda dipatuk ular, Kicil dengan biadabnya menyuruh Ucun agar memotong kaki Brenda. Beruntungnya Chris yang masih waras keburu menghalanginya. Brenda mengatakan bahwa dirinya dipatuk ular piton. Mendengar itu Chris mengatakan bahwa ular tersebut tidak beracun. Lalu Chris pun mengambil kayu dan mengunyahnya, kemudian menempelkannya di luka Brenda dengan tujuan untuk mencegah infeksi. Selepas melihat Chris berhasil mengobati Brenda, lalu di sana mereka pun mengusulkan Chris agar menjadi pemimpin mereka. Walaupun pada awalnya Chris menolak, namun dikarenakan mereka terus memaksa, akhirnya Chris pun menyanggupi. Kemudian di sana Chris pun membagi mereka menjadi beberapa kelompok, di mana sebagian dari mereka ditugaskan untuk mencuci pakaian, sementara sebagian yang lain ditugaskan mengumpulkan persediaan makanan dan menyalakan api untuk memberikan isyarat bahwa di pulau tersebut ada mereka yang terjebak. Ketika sedang berada di tepi pantai, Kicil dengan kejamnya mengatakan bahwa mereka harus membunuh Japir yang gemuk untuk dijadikan persediaan makanan mereka. Mendengar itu tentunya Chris dan Lisa pun tidak menyetujuinya, begitu juga dengan Brenda dan Ojon karena itu perbuatan biadab yang tidak punya peri kemanusiaan. Disebabkan mereka tidak setuju, lalu Kicil pun pergi meninggalkan mereka. What's up, Javier? Hey.
Sorenya Chris menemukan mereka semuanya tidur dengan nyenyak. Selain itu di sana juga Chris menemukan ada kotoran alias canduk di dekat tenda mereka. Tentunya hal itu membuat Chris kesal karena mereka tidak bisa diatur. Dan saat Chris sedang mengobrolkan hal tersebut dengan Ojon, tiba-tiba Kicil dan Ucun datang ke tempat tersebut sambil membawa bangkai babi yang sudah busuk dan sebotol kopi. Melihat itu Chris mengatakan dirinya meminta maaf karena tidak tahu kalau di pulau ini ada tanaman kopi. Namun untuk daging babinya Chris melarang mereka memakannya karena daging babi tersebut sudah busuk. Akan tetapi mereka yang saat itu sedang kelaparan tidak menurut apa yang dikatakan Chris kecuali Lisa, Ojon, dan Brenda. Malam harinya saat Brenda sedang mengungkapkan kekesalannya kepada mereka, terlihat di sana si Ucun memasukkan dedaunan ke dalam botol yang berisi kopi. Dan sialnya kala itu mereka tidak melihat perbuatan Ucun tersebut dikarenakan mereka sedang fokus mendengarkan ucapan Brenda. Sehingga tanpa sadar satu persatu dari mereka pun meminum kopi yang sudah diracik Ucun tersebut. Setelah melihat mereka semua meminum kopi itu, lantas Kicil pun bangkit dan memberontak membuat mereka yang sudah meminum kopi tersebut berdiri dan membelot kepada Kicil. Screw the rules. Yeah, Brenda. Everybody knows. I should be leader. Sesudah melihat semua yang ada di sana membelot kepada dirinya, lantas di sana Kicil pun langsung menantang Chris berkelahi. Namun Chris yang masih waras menolak tantangan tersebut. Tentunya penolakan Chris tersebut menjadikan Kicil semakin berani. Terlihat di sana dirinya mengambil tongkat yang sedang dipegang Brenda lalu mematahkannya seperti orang yang kesurupan alias kejewel. Dan tak lama kemudian mereka semua yang sudah meminum kopi tersebut pun otaknya menjadi konslet termasuk Kicil dan Ucun sendiri. Yakni tanpa rasa malu mereka melakukan pesta empludan di depan Chris, Lisa, Ojon, dan Brenda. Ojon mengatakan bahwa sebenarnya tadi Ojon melihat Ucun memasukkan daun tersebut ke dalam botol kopi. Chris memberitahukan bahwa itu adalah tanaman candu yang bisa membuat orang berhalusinasi dan itu sangat berbahaya. Paginya Chris menemukan keadaan mereka sangat menyedihkan. Dalam keadaan khawatir lalu saat itu Chris pun pergi ke tepi pantai untuk melihat api sinyal. Namun sesampainya di sana, Chris merasa kesal ketika melihat api untuk memberikan sinyalnya mati. Karena hal tersebut kemudian Chris pun mendatangi Kicil. Setibanya di sana Chris mengatakan bahwa api untuk memberikan sinyalnya mati. Seharusnya mereka tetap menjaga api tersebut agar tetap menyala karena itu adalah satu-satunya harapan mereka agar bisa keluar dari pulau tersebut. Mendengar itu Kicil menjawab dengan perkataan yang ngawur. Disebabkan Kicil sudah gelo, lalu Chris pun mengatakan kepada mereka bahwa siapa saja yang ingin keluar dari pulau ini maka mereka harus ikut dengan dirinya. Namun sialnya tidak ada seorang pun dari mereka yang ikut kecuali sahabat dekatnya yakni Ojon, Brenda, dan Lisa. Sebelum pergi terlihat di sana sepertinya si bebengu Kicil sangat benci sekali kepada Lisa dikarenakan Lisa tidak mau bergabung dengan dirinya. Lisa, enough of your witchcraft. Good luck running things around here. You're gonna need it. Be gone forever. Chris, Lisa, Brenda, dan Ojon yang memutuskan untuk berpisah, di mana saat itu mereka terus berjalan ke dalam hutan pulau tersebut. Hingga malam tiba, mereka pun beristirahat dan mendirikan tenda. Sambil siduru, Lisa mengatakan bahwa dirinya merasa kagum kepada Chris yang pandai menyalakan api dengan menggunakan batu. Menurut Lisa, Chris benar-benar hebat seperti Robinson Crusoe. Mendengar pujian tersebut, tentunya Chris merasa bahagia lalu dirinya pun memberikan makanan kepada Lisa. Make campfire cobbler. I love cobbler. Lalu di sana Lisa menanyakan kenapa orang yang suka berpetualang seperti Chris bisa bekerja sebagai desainer. Chris menjawab sebenarnya dirinya juga tidak menyukai pekerjaan tersebut karena pekerjaan itu sangat membosankan. Lisa mengungkapkan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama seperti Chris. Dan ketika mereka sedang mengobrol tiba-tiba Brenda keluar. Brenda mengatakan bahwa dirinya ingin buang air kecil namun dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut di hutan. Chris mengatakan kalau ingin buang air kecil keluarkan saja karena jika terus ditahan itu akan menjadi penyakit. Mendengar ucapan demikian dari Chris, Brenda pun menurutinya. You don't want to get attached to that. Just cut your ties. Yep, you're right. Saat Brenda sedang kencing tiba-tiba di sana dirinya menjerit membuat mereka yang sedang berada di dekat tenda terkejut dan langsung berlari menghampiri Brenda. Sesampainya di sana ternyata Brenda menemukan Strom. Are you okay? So thank you for asking. Strom mengatakan bahwa dirinya terluka parah akibat serangan harimau tersebut. Namun mereka jangan merasa khawatir sebab dirinya pernah mengalami hal yang lebih buruk daripada itu karena sudah merasa berbohong. Lalu di sana Strom pun meminta maaf kepada mereka. Strom mengatakan bahwa sebenarnya beliau bukan seorang marinir melainkan hanya orang biasa. Mendengar itu spontan mereka pun merasa terkejut. Namun beruntungnya mereka sadar dan tidak marah kepada Strom. Kill him. Yep. Kill him? No, it's just getting pathetic.
I don't even know how to read. Kemudian Strom juga memberitahukan kepada mereka bahwa beliau menemukan tempat tinggal yang aman di hutan. Mendengar itu tentunya mereka pun sangat bahagia. Dan ketika pagi tiba, mereka pun pergi ke tempat tersebut. Sebelum masuk, Strom mengatakan bahwa di tempat itulah selama ini beliau bersembunyi. Dan kelihatannya tempat tersebut seperti bekas tempat persembunyian saat perang. Cozy. It's been very lonely here by myself. Sesudah berada di dalam tempat tersebut, terlihat di sana Lisa menemukan pistol suar, sementara Brenda dirinya menemukan radio pesawat. Melihat itu lalu di sana Chris pun menyuruh Ojon agar memeriksa radio tersebut. Sedangkan Chris sendiri dirinya berniat mau mengobati luka Strom. Saat itu Strom menolak ketika lukanya hendak dijahit. Hingga akhirnya Chris pun terpaksa mengobati luka Strom dengan cara lain. Terlihat di sana Brenda membantu Chris dengan cara mengelus-ngelus kuping Strom. You're doing very good. You're doing very good. Ketika Chris sedang mengobati luka Strom, lalu di sana Ojon memberitahukan bahwa radio tersebut tidak dapat diperbaiki karena sirkuitnya terbakar. Tetapi alat penerimaannya masih bagus. Sementara radio yang ada di pesawat sirkuitnya masih bagus, namun alat penerimaannya rusak. Jadi jika mereka bisa mengambil radio yang ada di pesawat itu, maka Ojon akan bisa memperbaiki radio tersebut. We get that radio out of the plane. See some chance I can rig something up. Setelah selesai mengobati luka Strom, lalu mereka pun keluar. Sesampainya di suatu tempat di sana, Chris dan Ojon melihat dari teropong ternyata keadaan teman-temannya kini sudah benar-benar seperti orang yang tidak waras. Strom mengatakan bahwa semua itu terjadi yang tak lain akibat kebiadaban Kicil yang selalu memaksa mereka agar terus memakan tanaman candu setiap hari. Selain itu di sana Chris juga melihat bahwa sekarang Kicil sudah membuat patungnya sendiri. Dan yang lebih buruknya lagi adalah patungnya itu disembah oleh mereka. Di sisi lain mereka juga tidak akan bisa mengambil radio dari pesawat tersebut tanpa seizin dari Kicil, disebabkan pesawatnya dijaga ketat oleh pengikut Kicil. Like a guard station at the plane. That crazy fucker. Dikarenakan pesawatnya dijaga ketat oleh pengikut Kicil, akhirnya Chris pun nekat mau meminta izin kepada Kicil. Sebelum pergi, Lisa mengatakan bahwa Chris harus berhati-hati sebab Kicil kini sudah tidak waras. Melihat Lisa perhatian sama Chris, Ojon dan Brenda pun merasa bahagia. Setibanya di tempat Kicil, Chris tidak langsung bisa masuk karena dijaga ketat oleh pengikut Kicil, salah satunya yaitu Dale. Chris mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Kicil, namun Brad menjawab bahwa di sana tidak ada yang namanya Kicil, yang ada hanyalah Dewa Orco. Dan ketika Dale hendak memotong leher Chris, tiba-tiba Udin datang. Udin mengatakan kepada Dale bahwa Chris diperbolehkan masuk. Setelah mendapatkan izin dari Kicil, kemudian mereka pun membawa Chris ke hadapan Kicil. Selepas berada di hadapan Kicil, Chris mengatakan begini Kicil bahwa dirinya sudah menemukan tempat berlindung yang aman. Mendengar itu Kicil mengatakan bahwa sekarang dirinya bukan Kicil lagi melainkan Dewa Orco. Selepas mengatakan hal itu lalu Kicil pun mengajak Chris jalan-jalan. Terlihat di sana leher si Ucun diikat diperlakukan oleh Kicil seperti hewan. Sambil berjalan dengan kejamnya Kicil mengatakan bahwa tadinya Kicil berniat mau menjadikan Japir makanan. Namun setelah merasakan jari-jarinya tidak enak, akhirnya Kicil pun mengurungkan niatnya tersebut. I actually tried a couple of his fingers, but it was gross. Really gamey. All the boring shit. Chris yang dari tadi mendengarkan lalu dirinya pun kembali membicarakan maksudnya, yakni bahwa dirinya sudah menemukan radio. Dan menurut Ojon radio tersebut masih bisa diperbaiki jika mereka bisa mengambil sirkuit radio yang ada di pesawat tersebut. Mendengar itu spontan Kicil pun tidak mengizinkannya. Kicil mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pulang karena di kantor kedudukannya hanya sebagai wakil direktur, sementara di pulau ini dirinya dianggap sebagai dewa. Selepas mengatakan hal itu kemudian Kicil pun menyuruh pengikutnya agar membawa Chris keluar dari tempat tersebut. Friend. Guards! Phil. Sekembalinya ke tempat berlindung, Ojon yang sudah dari tadi menunggu merasa kecewa ketika melihat usaha Chris tidak berhasil. Ojon mengatakan bahwa Chris adalah lelaki pengecut yang tidak bisa diandalkan. Mendengar itu spontan Chris pun tidak menerima dan langsung keluar meninggalkan mereka. Melihat Chris pergi lalu Lisa pun keluar menghampiri Chris. Lisa mengatakan bahwa Chris itu bukan seorang pengecut, melainkan terlalu baik terhadap orang lain. You're not a pussy. Nice. Yeah, you're really not. Lisa mengatakan bahwa ada saatnya untuk berbuat baik dan ada saatnya juga untuk mengakhiri kebaikan tersebut. Dan sekaranglah waktunya bagi Chris untuk mengakhiri kebaikan tersebut, yakni dirinya harus melawan kebiadaban dan kezoliman yang diperbuat oleh Kicil. Setelah mendengar ucapan demikian dari Lisa, malamnya Chris pun menyusun rencana untuk mencuri radio dari pesawat tersebut. Di mana saat itu Strom mengatakan bahwa beliau akan bertugas mengalihkan perhatian mereka. Sesudah semuanya siap, kemudian mereka pun pergi menghampiri pesawat tersebut. Setibanya di dekat pesawat, lalu mereka pun beraksi sesuai kode yang diberikan Strom.
Sesudah berhasil melumpuhkan semua penjaga yang ada di pesawat tersebut, di mana saat itu Chris dan Lisa tetap berjaga di luar, sementara Brenda dan Ojon masuk ke dalam mengambil radio. Namun belum juga lama terlihat di sana Dale terbangun. Melihat bahaya itu dengan cepat, Storm pun langsung memberikan kode yang berbeda kepada mereka. Mendengar kode tersebut, Chris dan Lisa pun tidak segera mengambil tindakan karena kode itu tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Sedangkan Dale setelah berhasil melepaskan ikatannya, kemudian dirinya pun berlari untuk memberitahukan hal tersebut kepada Kicil. Dan beruntungnya saat Kicil beserta pengikutnya datang, Ojon sudah berhasil mengambil radio tersebut. Sementara Lisa yang berada di luar dirinya hampir saja terbunuh oleh tombak Brett. Melihat bahaya tersebut spontan, mereka pun langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Saking ketakutannya mereka sampai lupa kepada Storm. Sesampainya di tempat berlindung di sini, mereka baru sadar bahwa mereka sudah meninggalkan Storm. Sadar akan hal itu, Chris mengatakan bahwa dirinya akan pergi mencari Storm. Sebelum pergi, Chris menyuruh mereka agar segera menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan keadaan sudah benar-benar sangat berbahaya. Di waktu yang sama terlihat saat itu Kicil dan pengikutnya terus mencari mereka. Akan tetapi baru saja Ojon berhasil menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba di sana pintu tempat mereka ada yang mengetuk. Dan tak lama kemudian Chris yang sedang berada di hutan mencari Storm, dirinya mendengar suara wanita yang menjerit membuat Chris terkejut hingga kedawat labu. Selepas terbangun di sana, Chris mendengar Kicil sesumbar bahwa dirinya sudah berhasil menangkap teman-teman Chris. Selain itu, Kicil juga mengatakan bahwa dirinya akan mengemplung Lisa sepuasnya. Mendengar itu, Chris hanya terdiam tidak melawan sebab jumlah mereka terlalu banyak. Keesokan harinya, Kicil yang sudah tidak waras dirinya memutuskan mau membunuh Brenda dan Ojon. Sementara Lisa dirinya tidak akan dibunuh karena mau dijadikan istrinya. Terlihat di sana Lisa dibawa oleh si botak ke dekat tempat duduk Kicil. Sementara di tempat lain saat itu Chris merubah penampilan untuk menyaingi Kicil dengan tujuan untuk menyadarkan mereka. Kembali ke Kicil di mana saat itu orang yang pertama hendak dibunuhnya adalah Ojon. Karena hendak dibunuh, lalu di sana Ojon pun mengungkapkan kata terakhirnya kepada Brenda, yakni bahwa Ojon sangat mencintai Brenda. Mendengar itu tentunya Brenda sangat bahagia. I love you, Brenda. Tetapi ketika perbuatan biadab tersebut hendak dilakukan, Chris datang menghentikan mereka dengan penampilan yang berbeda. Lalu di sana Chris mengatakan bahwa Kicil itu adalah dewa palsu sebab dewa yang sebenarnya di pulau tersebut itu adalah dirinya. Jadi sekarang mereka harus taat kepada perintah Chris. Jika tidak, maka Chris akan menghukum mereka. Lalu di sana Chris pun menunjukkan kebesarannya dengan cara terbang menghampiri mereka, membuat mereka yang melihatnya merasa takjub. Bahkan dalam penglihatan mereka saat itu Chris benar-benar seperti dewa yang turun dari langit. Setelah Chris berada di hadapan mereka, Kicil mengatakan bahwa mereka jangan percaya karena apa yang ditunjukkan Chris barusan itu hanyalah sulap. Chris menjawab dirinya juga tidak merasa yakin bahwa pengikut Kicil itu mempercayai Kicil sebagai dewa kecuali Kicil membuktikannya kepada mereka dengan cara berkelahi dengan dirinya. Jika Kicil menolak, berarti Kicil adalah pembohong. Mendengar itu hati Kicil pun menjadi panas, kemudian dirinya pun menerima tantangan Chris. I accept your challenge. Once and for all with a fight to the Sebelum pertarungan itu dimulai, Kicil mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena sudah menjadikan semuanya berlebihan. Sesudah mengatakan hal itu, lalu Kicil pun menyerang Chris dengan cara yang licik, membuat Chris kewalahan. Walaupun Kicil licik, tetapi akhirnya Chris berhasil menyingkirkan Kicil. Kicil yang sudah tidak punya rasa gairah di sini, dirinya kembali memakai cara yang kotor, yakni meminta Ucun agar melemparkan tombaknya. Namun kali ini Chris tidak tinggal diam. Terlihat di sana dirinya menahan tombak tersebut lalu merengkas kaki Kicil hingga terjatuh. Setelah Kicil tumbang, kemudian Chris pun mengikat Kicil menggunakan sabuknya. Dalam keadaan tak walakaya kala itu, Kicil menyuruh pengikutnya agar menangkap Chris. Tetapi Ucun menjawab sebenarnya dari dulu Ucun tidak mau melakukan perbuatan biadab tersebut. Dirinya menurut selama ini karena terpaksa. Honestly, Phil, I'm not really into this anymore. Melihat Chris berhasil mengalahkan Kicil spontan, mereka pun langsung tunduk kepada Chris. Chris mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bukan dewa, begitu juga dengan Kicil. Walaupun demikian, tetapi sekarang dirinya lah yang berkuasa. Selepas mengatakan hal itu, lalu Chris pun menyuruh Dale dan Japir kembali menyalakan api isyarat di tepi pantai. Dale, Javier,
I need you to get to the beach. Work on getting that signal fire going. Let's go. Dan ketika Chris sedang mengatakan kepada mereka bahwa dirinya akan menghilangkan candu yang ada di dalam tubuh mereka, tiba-tiba Japir dan Dale datang. Japir mengatakan bahwa dirinya melihat kapal di laut. Mendengar laporan tersebut, lalu di sana Chris pun meminta pistol suar kepada Lisa. Namun sebelum Chris berhasil menembakkan pistol suarnya, Kicil yang sudah lepas dari ikatannya menyerang Chris dari belakang dan berniat mau membunuh Chris. Beruntungnya Storm keburu datang hingga akhirnya Chris pun selamat dari kematian tersebut. Okay, Storm. Thank you. My statue! Selepas Chris bangkit dan menembakkan suarnya ke patung Kicil, kemudian mereka pun pergi ke tepi pantai meninggalkan Kicil. Sesampainya di tepi pantai, terlihat di sana kapal tersebut mendekati pulau mereka. Dan faktanya kapal itu memang sengaja datang ke sana untuk menjemput mereka dikarenakan sudah beberapa hari mereka tidak juga pulang. Oh, buddy, I'm so proud of you. I'm proud of you. Sesudah kapal tersebut berlabuh, lalu di sana seorang marinir yang bernama Sersan Dudun mengatakan bahwa Storm akan dipenjara dikarenakan beliau sudah menjadi tentara gadungan. Sebelum dibawa, Storm mengatakan kepada Chris bahwa ketika nanti beliau sudah berada di penjara, beliau menginginkan agar Chris menjenguknya sesering mungkin. Selain itu, Storm juga memberitahukan bahwa Lisa sekarang sudah menyukai Chris. Watch out, Gilligan. Sekembalinya ke tempat kerja, Val Crawford mengangkat Chris menjadi wakil direktur dikarenakan Chris telah berhasil menyelamatkan teman-temannya dari tangan Kicil yang biadab. Chris mengungkapkan sebenarnya dari 3 tahun yang lalu dirinya sudah sangat memimpikan jabatan tersebut. Namun sekarang dirinya tidak tertarik lagi untuk menduduki jabatan tersebut. Sebab setelah dirasakan ternyata bekerja sebagai desain stiker itu sangat menyebalkan. Karena hal itu, maka sekarang dirinya memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Begitu juga dengan Lisa yang kini sudah menjadi kekasihnya. I quit too. Saat Chris dan Lisa berjalan keluar dari kantor tersebut, terlihat di sana telapak tangan Japir masih diperban akibat kebiadaban Kicil. Di sisi lain terlihat Brenda dan Ojon juga sekarang mereka sudah resmi berpacaran. Sementara Kicil, orang yang biadabnya kala itu, dirinya merasa kesepian dan juga sedih hidup sendirian di pulau tersebut. Namun Kicil tidak punya pilihan lain karena jika Kicil ikut pulang pastinya Kicil akan dihukum mati akibat kebiadabannya. Dan ketika Kicil sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba di sana Kicil mendengar suara harimau. Tentunya hal itu membuat Kicil ketakutan. Namun sialnya layar keburu hitam. Kemungkinan besar Kicil akhirnya mati dimakan oleh harimau tersebut karena telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tamat ending yang sangat mengkicil alias melicikkan.